Aku pernah berpikir cinta itu seperti hujan tropis di Jakarta, datang tiba-tiba, deras, membasahi segalanya, lalu pergi meninggalkan genangan yang cepat menguap. Sampai hari itu tiba. Hari ketika aku menyadari, cinta yang paling menyakitkan bukanlah yang tak pernah dimiliki, melainkan yang telah kau bayar lunas dengan jiwa dan rupiah, baru kemudian kau tahu kau hanya menyewa. Namaku Arga Pramudita. 29 tahun. Anak tunggal keluarga kecil di Surabaya yang berusaha mati-matian menjaga nama baik dengan membangun bisnis wedding organizer dari nol. Aku bukan orang kaya. Tapi aku punya mimpi dan mimpi itu punya nama, Dimas Ardhan. Dimas adalah segalanya yang tidak kumiliki, ketenangan, garis rahang sempurna, suara yang membuat orang tua di sekitar kami langsung berkata calon menantu idaman, dan yang terpenting, keluarga yang sangat kaya. Ayahnya pemilik beberapa hotel bintang 5 di Bali dan Lombok. Ibunya ketua tingkat provinsi. Mereka adalah denisi berkelas dalam kamus orang Jawa. Kami bertemu pertama kali di sebuah wedding Epo di ICEBS 3 tahun lalu. Dia datang sebagai klien potensial, aku sebagai penjual paket. Dia memakai kemeja linen putih yang sedikit terbuka di dada, celana chino krem, dan senyum yang membuatku lupa cara menghitung diskon. Aku ingat betul kalimat pertamanya. Mas, kalau saya ingin pernikahan yang benar-benar sempurna, berapa yang harus saya bayar supaya Mas mau mengurus semuanya? Aku tertawa gugup. Semua tergantung seberapa besar Mas Dimas mau membuat tamu iri. Dia menatapku lama. Terlalu lama. Saya tidak mau tamu iri. Saya mau orang yang saya cintai merasa ini adalah hari terbaik seumur hidupnya. Dan entah kenapa saat itu aku merasa dia sedang berbicara tentang aku. Kami mulai dekat. Terlalu cepat. Kopi malam di Rotopstib, jalan-jalan pagi di Caredai Sudirman, pesan WhatsApp yang tak pernah berhenti sampai subuh. Aku tahu dia gay. Dia tahu aku gay. Yang tidak kami ketahui adalah betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk tetap bersama di negeri ini. Setahun kemudian dia mengutarakan niat. Bukan niat menikahiku, Tuhan tahu itu mustahil, melainkan niat menikahi seorang perempuan bernama Nadia Larasati. Arga ini demi keluarga. Demi bisnis. Ayah bilang kalau aku tidak menikah tahun ini, dia akan memotong semua akses ke perusahaan. Aku akan kehilangan segalanya. Aku diam, dada terasa seperti ditusuk jarum kelapa. Lalu aku tanyaku pelan. Dimas memegang kedua tanganku erat. Kau tetap nomor 1. Selamanya. Pernikahan itu hanya kertas dan pesta. Kau tahu aku tidak bisa hidup tanpamu. Dan aku, bodohnya aku, percaya. Aku yang mengurus semuanya. Dari NW di Uluwatu yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, dekorasi bunga anggrek bulan impor dari Thailand, hingga catering Usion yang dipuji majalah wedding paling elit. Aku memilih gaun Nadia, memilih cincin kawin berlian 3 karat, bahkan memilih warna dasi pengiring pengantin. Semua aku bayar di muka. Semua atas nama cinta abadi perusahaanku. Total biaya hampir 4,5 miliar rupiah. Aku meminjam dari bank, dari tante, dari tabungan ibu yang seharusnya untuk operasi mata. Aku bilang pada semua orang ini adalah proyek terbesar dalam karierku. Tak ada yang tahu bahwa setiap kali aku menandatangani kontrak, aku sedang menandatangani surat kematian hatiku sendiri. Malam sebelum akad, Dimas datang ke apartemenku di Kuningan. Dia memelukku dari belakang, dagunya bertumpu di bahuku. Besok aku akan bilang sah di depan penghulu. Tapi kau tahu, hatiku hanya pernah bilang sah sekali untukmu. Air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak menangis keras. Hanya diam-diam yang paling berisik. Hari tiba. Bali cerah. Langit biru tanpa celah. Nadia cantik luar biasa dalam gaun rancangan desainer lokal. Dimas tampan dalam beskap hitam.
Tamu-tamu bertepuk tangan. Aku berdiri di baris ketiga, memakai jas hitam sederhana, tersenyum seperti orang normal. Saat akad selesai, saat mereka saling memasangkan cincin, aku merasakan sesuatu pecah di dalam dada. Bukan dramatis seperti di film. Hanya kosong. Kosong yang dingin. Aku tidak menangis saat itu. Aku menunggu. 2 minggu setelah pernikahan, Dimas dan Nadia terbang ke Eropa untuk honeymoon. Aku tetap di Jakarta, menyelesaikan tagihan-tagihan yang menumpuk. Setiap telepon dari Endor adalah pengingat, aku telah membayar untuk melihat cinta hidupku menjadi milik orang lain. Aku mulai membenci suara notifikasi bank. Setiap pengurangan saldo terasa seperti seseorang mencabut satu helai rambut dari kepalaku. Perlahan. Sakit. Tak terelakkan. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, teleponku berdering. Nomor Dimas. Argad, suaranya bergetar. Aku butuh bicara. Aku duduk di lantai kamar mandi, punggung bersandar ke dinding dingin. Bicaralah. Aku tidak kuat, Gak. Nadia baik. Nadia sempurna. Tapi setiap malam aku menutup mata, yang aku lihat adalah kamu. Aku tertawa kecil. Pahit. Bagus. Berarti investasi 4,5 miliar tidak sia-sia. Setidaknya kamu ingat wajahku. Jangan begitu, dia terdengar hampir menangis. Aku serius. Aku ingin pulang. Aku ingin kita lari. Kemana saja. Aku akan urus semuanya. Terlambat, Mas. Arga, tolong. Terlambat. Aku mematikan telepon. Lalu aku menangis. Untuk pertama kalinya sejak hari akad, tangis yang tidak ada saksi. Tangis yang hanya didengar ubin kamar mandi. Keesokan harinya aku pergi ke kantor akuntan. Aku membawa semua bukti pembayaran. Semua kwitansi. Semua transfer. Semua kontrak yang ditandatangani Dimas sebagai penanggung jawab utama karena katanya lebih aman kalau atas nama dia. Aku membuat satu invoice rapi. Nominal Rp 4,587.320,000. Deskripsi, biaya penyelenggaraan pernikahan Dimas Ardan Nadia Larasati, Ul Payment bi Arga Pramudita. Lalu aku menambahkan lampiran. Bukan oto dekorasi. Bukan oto catering. Oto-oto yang aku dapat dari seseorang yang kebetulan menginap di Ila sebelah saat mereka honeymoon. Oto Dimas dan Nadia di tepi infinity pool. Nadia duduk di pangkuan Dimas. Mereka berciuman. Dalam. Lama. Oto yang jelas. Oto yang tidak bisa disalahartikan. Aku mengirim email itu ke 3 alamat. Dimas Ardan, pribadi. Bapak Ir. Surya Ardan, ayah Dimas. Nadia Larasati Ardan, istri Dimas. Subjek, tagihan pernikahan bukti cinta sejati. Aku tidak menulis apa-apa di badan email. Hanya nomor rekening. Dan kalimat pendek. Bayar lunas dalam 7 hari. Kalau tidak, semua oto akan dikirim ke semua endor, teman keluarga, dan akun media sosial perusahaan. Aku tekan send. Lalu aku mematikan laptop. Meletakkan kepala di meja. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur nyenyak. Pagi berikutnya teleponku tidak berhenti berdering. Ayah Dimas. Ibunya. Nadia. Bahkan pengacara keluarga. Aku tidak mengangkat satupun. Pesan WhatsApp membanjiri. Arga, apa maksudmu ini? Kamu gila ya? Ini pemerasan. Kami akan laporkan kamu ke polisi. Aku hanya membaca. Tidak membalas. Sore harinya Dimas muncul di depan pintu apartemen. Wajahnya pucat. Matanya merah. Rambutnya berantakan.
Baju yang dia pakai adalah kaos yang dulu aku belikan untuknya di Ubud. Ga, tolong buka pintu. Kita bicara baik-baik. Aku membukanya. Hanya sedikit. Cukup agar dia bisa melihat wajahku. Kau datang sendiri, tanyaku dingin. Ayah mengusirku dari rumah. Nadia mengajukan gugatan cerai kemarin malam. Semua gara-gara email itu. Bagus. Berarti tagihannya ekti. Dia hampir jatuh berlutut. Arga, aku tahu aku salah. Aku tahu aku pengecut. Tapi tolong jangan hancurkan aku lebih jauh. Aku menatapnya lama. Pria yang dulu kucintai sampai aku rela menjual harga diriku sendiri. Kau tahu berapa lama aku menabung untuk membayar semua itu? Kau tahu berapa malam aku tidak tidur karena khawatir Endor menagih? Kau tahu rasanya seperti apa ketika aku harus tersenyum di depan ratusan orang, pura-pura bangga, padahal aku sedang membayar untuk melihatmu mencium orang lain? Dia menunduk. Tidak bisa menjawab. Aku tidak ingin menghancurkanmu, Dimas. Aku hanya ingin kau merasakan apa yang kurasakan. Sekarang kau tahu rasanya ketika semua yang kau punya tiba-tiba lenyap karena pilihan orang lain. Aku menutup pintu pelan. Tidak keras. Hanya pelan. Seperti menutup bab terakhir sebuah novel yang sudah terlalu panjang. 3 hari kemudian uang masuk. Penuh. 4.587.320.000 rupiah. Transfer dari rekening perusahaan keluarga Ardhan. Tidak ada pesan. Tidak ada penjelasan. Hanya angka. Aku membayar semua utang. Mengembalikan pinjaman ibu. Mengembalikan tabungan yang kugunakan. Sisanya aku tabung untuk hari tua. Untuk hari ketika aku mungkin akan mencintai lagi. Jika memang masih mampu. Aku pindah ke Yogyakarta. Kota yang lebih tenang. Kota yang tidak mengingatkanku pada Dimas setiap sudut jalan. Aku membuka cabang kecil wedding organizer di sana. Kliennya lebih sederhana. Pernikahan di desa. Pernikahan di tepi sawah. Pernikahan yang tidak perlu bunga impor. Suatu sore, ketika aku sedang menyusun datar bunga lokal untuk klien, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Arga. Suara itu. Suara yang pernah membuat jantungku berdegup paling kencang. Dimas. Aku di Jogja. Boleh ketemu? Aku diam lama. Sangat lama. Untuk apa? Aku ingin minta maaf. Bukan lewat telepon. Bukan lewat pesan. Aku ingin melihat matamu ketika aku bilang ma. Aku menutup mata. Menghela napas panjang. Besok sore. Di angkringan dekat Tugu. Jam 5. Hujan turun deras sore itu. Aku datang lebih awal. Duduk di pojok dalam memesan wedang panas. Dimas muncul tepat jam 5. Basah kuyup. Tidak membawa payung. Seperti dulu ketika kami pertama kali bertemu dan dia lupa bawa payung di tengah hujan deras Senayan. Dia duduk di depanku. Tidak langsung bicara. Hanya menatapku. Lama. Ma, katanya akhirnya. Suaranya pecah. Aku tidak menjawab. Aku tahu kata ma tidak akan mengembalikan apapun. Tidak akan mengembalikan 3 tahun yang kuhabiskan untuk menyakitimu. Tidak akan mengembalikan harga dirimu yang kujem paling dalam. Tapi aku tetap ingin bilang ma. Aku memandang cangkir di tanganku. Uap masih mengepul. Kau tahu, Dimas, dulu aku pikir kau adalah rumahku. Ternyata kau hanya tempat singgah yang sangat mahal. Dia menunduk. Air mata jatuh ke meja kayu. Aku sekarang tinggal di kos kecil di Seturan. Ayah tidak mau bicara lagi denganku. Nadia sudah menikah lagi.
Aku kehilangan segalanya, gak. Dan anehnya, baru sekarang aku sadar yang paling ku kecewakan adalah diriku sendiri. Aku menghela napas. Aku tidak benci kamu lagi. Benci itu terlalu melelahkan. Dia menatapku penuh harap. Tapi aku juga tidak bisa mencintaimu lagi. Harapan di matanya padam seketika. Aku membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri. Mungkin bertahun-tahun. Mungkin selamanya. Tapi aku ingin kau tahu aku tidak menyesal pernah mencintaimu. Aku hanya menyesal pernah mempercayaimu. Aku berdiri. Meletakkan uang di meja. Jaga diri, Dimas. Aku berjalan keluar. Hujan masih deras. Aku tidak membawa payung. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak keberatan basah kuyup. 2 tahun kemudian, aku menikah. Bukan dengan laki-laki. Bukan dengan perempuan. Aku menikah dengan hidupku sendiri. Dengan kedamaian yang akhirnya kutemukan setelah badai yang sangat lama. Bisnisku berkembang. Cabang ketiga dibuka di Bandung. Aku punya tim kecil yang setia. Aku punya rumah kecil di pinggir Kali Code. Aku punya kucing bernama Senja. Suatu hari, ketika aku sedang memeriksa email, ada satu pesan masuk. Dari Dimas. Subjek, terima kasih. Isinya hanya satu paragraf. Arga, aku tidak tahu apakah kau masih mau membaca ini. Aku sekarang bekerja sebagai barista di sebuah kai kecil di Ubud. Aku hidup sederhana. Dan untuk pertama kalinya aku bahagia. Bukan karena aku punya banyak uang. Bukan karena aku punya pasangan. Tapi karena aku akhirnya belajar menjadi orang yang jujur pada diriku sendiri. Terima kasih karena pernah mencintaiku. Terima kasih karena pernah mengajarkanku arti mahal dan murahnya sebuah hati. Aku harap kau juga bahagia. Selamanya. Aku membaca pesan itu 3 kali. Lalu aku menutup laptop. Aku berjalan ke teras. Menatap matahari terbenam di atas lereng Merapi. Dan untuk pertama kalinya setelah semua itu aku tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan. Bukan senyum untuk orang lain. Senyum untuk diriku sendiri. Karena akhirnya aku mengerti. Cinta yang paling berharga bukanlah yang dibayar dengan uang. Melainkan yang dibayar dengan keberanian untuk melepaskan.